Pada kesempatan kali ini, saya, Rian Nathaniel dengan NRP 187-2019, beserta dua rekan saya, Aldik Sanko dengan NRP 18758 dan Steven 187-2047. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang pembuatan web kami yang berdasarkan CRUD atau Create, Read, Update, dan Delete. Mari kita mulai dengan index.php, di mana index.php ini akan menjadi halaman utama ataupun halaman awal bagi web kami. Di sini terdapat dua case, yang pertama case product dan juga case pro. Nah, case ini masing-masing akan memanggil controller yang nantinya akan dijelaskan oleh rekan saya ke depannya. Lalu lanjut ke bagian atas. Sebelum kami melanjutkan ke bagian lainnya, di sini kami juga ingin menjelaskan bahwa kami telah memasukkan ataupun menginclude segala kebutuhan ataupun kelas PHP yang dibutuhkan oleh index.php ini sendiri. Lanjut ke util. Util ini merupakan halaman ataupun code di mana code ini akan merelasikan ataupun menyambungkan web kami dengan database yang telah tersedia ataupun yang telah kami buat sebelumnya. Di sini hostnya menggunakan localhost, nama database-nya vending machine, untuk username dan password-nya, username-nya root, password-nya tidak ada. Selanjutnya kita akan ke entity. Entity ini merupakan entity ataupun beberapa atribut yang terdapat pada database kami. Terdiri atas ID product, nama produk, harga atau price, dan juga stok dari barang tersebut. Nah, di sini tentu saja kita mengikuti atribut yang telah tersedia di database, di mana kami menyebutkan 4 parameter, dan kami juga membuat getter-setternya untuk bisa menginput ataupun men-set data ke dalam database itu sendiri. Selanjutnya kita akan melihat DAO-nya sendiri. DAO ini merupakan kumpulan-kumpulan function yang akan kami gunakan selanjutnya. Seperti contohnya function pertama yaitu function fetch product data. Function ini berfungsi untuk men-fetch ataupun membaca data yang tersedia di database itu sendiri. Pada line pertama, baris keempat, kita dapat melihat bahwa kita membuat koneksi ke database. Keduanya kita melakukan query untuk mengambil ataupun mengget data dari database. Selanjutnya, kita menampung hasil dari query yang telah kita baca tadi dan menutup koneksinya. Di function kedua, kita memiliki function add product, di mana kita bisa menambahkan produk ke dalam database. Hal yang kami lakukan sama, cuma di sini terdapat perbedaan terhadap query-nya, di mana query-nya terdapat beberapa parameter yang akan menjadi atribut ataupun requirement dari query itu sendiri. Selanjutnya, hal yang sama terhadap function show product dan juga function update product. Hal ini sama seperti sebelumnya, hanya berbeda pada query-nya saja. Mari kita lanjutkan ke controller. Nah, di bagian controller ini akan dilanjutkan oleh rekan saya, Steven Peter. Silakan, Steven Peter. Baik, terima kasih, Rian. Pada kali ini kita akan membahas sedikit tentang product controller yang aplikasi kami gunakan. Untuk controller sendiri ini digunakan untuk melakukan proses di dalam web kita. Nah, di atas kita sudah bisa melihat ada function construct. Ini merupakan function yang sebagai untuk membuat untuk menyatakan parameternya itu sendiri. Kemudian di dalam function index-nya ini ada di atas di line 12 itu merupakan suatu controller untuk melakukan update data, di mana data yang kita ambil adalah data yang sesuai yang ingin kita ubah. Kemudian di line 21 itu merupakan function untuk melakukan insert, dan kita ketika melakukan penekanan di dalam tombol submit, kita akan mengambil juga variabel-variabel yang ada di dalam form-form yang sudah disediakan seperti text name, text price, dan text stock. Kemudian kita akan memanggil class product, dan di dalamnya kita akan memanggil
atribut-atribut yang ada di dalamnya dan memasukkannya ke variable product. Kemudian di result itu kita melakukan pemanggilan terhadap DAO-nya, yaitu add product, dan masukkan produk-produk yang sudah kita masukkan di dalam format tersebut. Kemudian di bawah ada function juga result. Nah, ini untuk melakukan fetch data-data di dalam nanti yang page-nya akan kita tampilkan. Kemudian di bawah ada function update product. Ini merupakan function yang untuk melakukan update. Hal yang sama juga berlaku seperti halnya kita menambah data, namun ini kita juga mengambil si ID yang ingin kita ubah. Baik, untuk halamannya sendiri adalah product page. Di sini kita bisa lihat form-form yang kita gunakan untuk menambah-nambahkan data yang ada di dalam formnya itu sendiri. Seperti ada name, ada price, ada stock, dan kemudian ada juga button submit. Kemudian di bawahnya juga kita memiliki tabel data yang akan menampilkan data-data yang kita inginkan. Seperti si produk ID-nya, terus name-nya, terus price, stock, dan juga aksi di mana kita bisa melakukan update maupun delete terhadap data-data yang ada di dalam tabel kita. Kemudian di dalam page product update, ini adalah page yang ditampilkan ketika kita melakukan update. Jadi di dalam line-nya itu kita bisa lihat bahwa kita mengambil name yang ingin kita update, dan segala atribut yang ingin kita update kita akan ambil dan kemudian akan nanti ditampilkan sehingga kita bisa melakukan pengubahan secara mudah. Baik, mungkin kita akan melakukan demo dalam programnya, di mana kita akan menambahkan suatu data. Untuk namanya kita masukkan beng-beng, kemudian price-nya kita masukkan 10.000, dan stoknya kita masukkan 10. Ketika kita tekan submit, maka aplikasi kita akan menambahkan data tersebut, kemudian kita menaruhnya di dalam tabel. Kalau kita ingin mengubah datanya, kita hanya perlu menekan tombol update, kemudian nanti akan ditampilkan data-data yang ingin kita update itu. Kita tinggal ubah saja apa yang ingin kita ubah, dan kita submit. Maka data yang sebelumnya adalah beng-beng akan berubah menjadi beng-beng big size. Price-nya juga berubah dari 10.000 menjadi 15.000 dan stoknya menjadi 20. Dan untuk melakukan delete, kita hanya tekan delete. Akan ada pop-up yang akan menanyakan kepada kita apakah kita benar-benar ingin melakukan penghapusan, dan kita akan tekan OK. Maka data tersebut akan terhapus dari aplikasi kita. Demikian aplikasi yang telah kami buat terkait dengan CRUD. Terima kasih.